Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di hari yang baru ini, di tanggal 6 Februari, untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan lewat siaran Makin Dekat Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, di dalam berkat-berkat yang terus dilimpahkan Tuhan di dalam hidup kita, kiranya hari yang baru ini kita isi dengan penuh sukacita dan semangat yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang mengaruniakan kepada kami hari yang baru. Dan hari ini menjadi hari di mana kami mengisinya untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum banyak kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini, kiranya Engkau memimpin kami bersama di dalam perenungan ini. Ini doa kami Bapa yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu mari pergi ke rumah Tuhan, yang terambil dari Mazmur 122. Dan hari ini kita akan melihatnya di dalam ayatnya yang pertama, saudara. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, "Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda merasa bosan, tidak bersemangat untuk pergi ke gereja? Atau mungkin Anda merasa gereja hanya tempat untuk ritual keagamaan semata. Jika sedemikian yang kita pikirkan, mari kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah lewat hambanya Daud dalam Mazmur 122 ayat yang pertama tadi, yang kita sudah baca bersama-sama. Saudara, bagaimana mungkin Daud begitu bersukacita untuk pergi ke bait Allah? Saudara, ada 3 pemahaman yang dimiliki oleh Daud tentang bait Allah. Yang pertama, bagi Daud, bait Allah adalah tempat kudus di mana dia dapat bertemu dengan Tuhannya di sana. Karena dia percaya bahwa di sana dia dapat menyembah dan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan serta berdoa bersama. Yang kedua, Daud mempercayai bahwa bait Allah adalah tempat di mana Daud dapat bersekutu dengan sesama umat Israel. Di sana Daud dapat saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain. Yang ketiga, Daud percaya bahwa bait Allah adalah tempat di mana Daud dapat mengalami pertumbuhan iman. Di sana Daud dapat belajar tentang firman Tuhan dan bagaimana menerapkan firman itu dalam kehidupan kesehariannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gereja seharusnya memiliki arti yang sama bagi kita seperti bait Allah bagi Daud. Gereja bukan sekedar tempat untuk berkumpul, melainkan tempat kudus di mana sesungguhnya kita bisa mendapatkan. Ada 3 hal penting juga bagi saudara dan saya. Yang pertama, gereja adalah tempat di mana saudara dan saya bertemu dengan Tuhan. Di gereja kita dapat menyembah Tuhan. Di gereja kita dapat memuji Tuhan. Di gereja kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan di gereja juga kita dapat berdoa bersama-sama. Yang kedua, bahwa gereja adalah tempat di mana kita juga bersekutu dengan sesama kita. Di gereja, saudara yang kasih Tuhan, kita dapat bertemu dengan saudara-saudara seiman. Di gereja kita bisa dapat saling menguatkan. Di gereja juga kita bisa saling mendoakan sama satu dengan yang lainnya, saudara. Dan yang ketiga, saudara, gereja adalah tempat di mana saudara dan saya juga dapat mengalami pertumbuhan iman. Di gereja kita dapat belajar firman Tuhan.
dan bagaimana menerapkan firman yang kita dengarkan itu dalam keseharian kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya mau berkata kepada kita, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita mengajak orang lain seperti semangat yang dimiliki oleh Daud. Daud sangat bersuka cita ketika diajak pergi ke rumah Tuhan. Marilah kita juga, saudara yang kasih Tuhan, bersuka cita mengajak orang lain datang ke gereja. Kita dapat mengajak keluarga kita. Kita dapat mengajak sahabat kita. Kita dapat mengajak tetangga kita. Atau siapa saja yang dimana kita tahu mereka belum mengenal Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, saya memberikan tips bagi kita. Bagaimana kita dapat mengajak orang lain datang ke rumah Tuhan, datang ke gereja, dan menikmati 3 manfaat besar yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, tips yang pertama, ajaklah mereka dengan penuh kasih dan sukacita, saudara. Ajak mereka dengan penuh kasih dan sukacita. Tunjukkan bahwa kita benar-benar bahagia ketika kita berada di gereja. Saudara, ini penting sekali, saudara yang kasih Tuhan. Untuk saudara menyaksikan bahwasanya saudara sendiri pun bersukacita berada di rumah Tuhan. Orang akan terus bersemangat yang sama ketika mereka melihat diri saudara dan saya mengajaknya dengan penuh cinta dan kasih, dan kita memperlihatkan kita bahagia bersama-sama dengan dia ketika ada di gereja. Yang kedua tipsnya, saudara, berikan kesaksian tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Caranya bagaimana? Mulailah ceritakan bagaimana Tuhan memberkati hidupmu. Bagaimana Tuhan menguatkan engkau dalam perjalanan baik yang susah, yang sulit. Dan ceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidup saudara. Kesaksian yang benar, kesaksian yang mengubahkan, kesaksian yang nyata. Itu adalah menjadi satu alat yang dapat menarik orang mau menerima ajakan kita datang ke gereja. Yang ketiga, saudara, tipsnya, tawarkan bantuan dan dukungan kepada dia. Artinya, mari kita peduli juga terhadap akan kesulitan dia. Bantulah orang lain untuk merasa dia diterima dan nyaman di gereja. Saudara dikasih Tuhan, kalau seorang sudah merasa nyaman di gereja, sudah merasa diterima, maka saudara yang kasih Tuhan, ajakan pertama itu hanya adalah semacam daya tarik saja. Tapi kalau dia sudah bisa merasa diterima dan dia merasa nyaman, untuk yang kedua, untuk yang ketiga, bahkan yang keempat, mungkin dia yang justru mengingatkan kita, kapan engkau membawa saya ke gerejamu untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhanmu. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, untuk memunculkan ini lebih awal pada diri kita, sehingga kita bisa mengajak orang lain, mari datang ke rumah Tuhan. Saudara dan saya harus memulai pada diri saudara. Hal apakah itu, saudara? Mari bangun kebiasaan beribadah. Mari jadikan pergi ke rumah Tuhan. Mari jadikan pergi ke gereja sebagai kebiasaan yang tidak boleh saudara dan saya lewatkan. Jadikan gereja sebagai tempat di mana kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Mari saudara, bangun. Bagaimana mungkin kalau kita sering sekali
menunda-nunda, bahkan tidak hadir ke gereja, tapi kita justru menyuruh orang datang ke gereja. Itu rasanya sangat tidak mungkin mengubahkan orang di sana, di luar sana, untuk mau masuk ke dalam gereja kita. Oleh karena itu, saudara, bangun kebiasaan beribadah. Jadikan rumah Tuhan sebagai kebiasaan yang tidak boleh kita lewatkan. Oleh karena itu, saudara, mari kita ikuti teladan yang dari Daud, yang di mana Allah sudah membentuk dirinya sedemikian rupa sehingga Daud punya perasaan, keinginan yang dalam untuk mengajak orang lain pergi ke rumah Tuhan dengan bersuka cita. Mari kita mengajak orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita, dan orang-orang yang kita kenal belum mengenal Tuhan, supaya mereka bisa mengalami kasih Tuhan. Ajaklah mereka datang ke gereja kita untuk mengalami sukacita bersama-sama. Kiranya Mazmur 122 ini, mari kita ke rumah Tuhan, menjadi semangat kita di hari Selasa ini dan hari Minggu, kita membawa satu jiwa datang ke gereja, ke rumah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, bahwa rumah Tuhan, gereja, adalah tempat bagi kami. Bukan saja tempat kami untuk mencurahkan segala pergumulan hidup kami dan perjumpaan diri kami dengan Tuhan, tetapi adalah sebagai tempat juga untuk kami mengekspresikan kesukacitaan, kebahagiaan kami, berkat yang kami terima di rumah Tuhan, untuk dinikmati, diterima, dirasakan oleh saudara-saudara kami, oleh anggota keluarga kami, oleh teman kami, oleh tetangga kami, dan bahkan oleh mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, biarlah jadikan firman-Mu ini sungguh tertanam dalam diri kami. Ini adalah hari Selasa, ada hari ke depan ini peluang bagi kami untuk kami mengevaluasi diri, bersemangat datang ke gereja pada hari Minggu ke depan, dan bahkan mengajak orang lain. Minimal satu jiwa kami bawa ke rumah Tuhan. Berkati firman-Mu ini Tuhan, dan berkati kami semuanya dalam memenuhi, menerapkan firman Tuhan ini. Biarlah kami lebih dulu menikmati dengan penuh sukacita, beribadah, datang ke gereja. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan sepanjang hari di dalam kegiatan kami hari ini. Tuhan berkati kami. Dan jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul oleh karena kondisi kesehatan, Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, biarlah kiranya Engkau mendengar seru kami, doa kami, permohonan kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu, sehingga siapapun yang mengalami kelemahan tubuh, dia dikuatkan Tuhan, dia dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan. Dan jikalau di antara kami ada pergumulan yang lain, mungkin pergumulan tentang pekerjaan, mungkin pergumulan tentang ekonomi, tentang keuangan kami yang mengalami kemunduran, Tuhan Yesus, tolonglah kami. Berkati setiap jeri lelah, tangan kami bekerja, kaki kami yang melangkah, mulut kami yang berbicara, mata kami yang melihat, seluruh anggota tubuh kami. Berkati Tuhan, menjadi alat instrumen Tuhan, untuk kami bisa memperoleh berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sungguh menyerahkan sekali lagi untuk kehidupan kami. Dan khusus kami mendoakan untuk bangsa Indonesia juga Tuhan, tolong berkati. Sudah menjelang mendekati pemilu, sudah sangat dekat di depan mata kami. Berkati Indonesia Tuhan, berkati. Biarlah tetap dalam keadaan yang nyaman, aman, dan semua berjalan dengan lancar. Berikan kami pemimpin, oleh karena kehendak Tuhan saja yang mengizinkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terima kasih bagi kita semua yang setia mengikuti makin dekat Tuhan. Kiranya setiap renungan firman Tuhan yang kita dengarkan dalam acara siaran makin dekat Tuhan ini menumbuhkan kerohanian kita dan semakin membukakan
diri kita tentang Tuhan, karya Tuhan. Tapi jangan lupa perintah-perintah Tuhan untuk kita lakukan. Terima kasih. Salam pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.